Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dava Dwi Putra. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang Foundation of Planning dari PNG. Secara garis besar, isi PowerPoint yang akan saya sampaikan terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama ada Types of Plan at PNG, yang kedua Set Goals, yang ketiga What PNG Do. Oke, yang pertama di sini ada types of plan at PNG. Untuk types of plan tersendiri itu sendiri terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada brief, ada time frame, ada specificity, dan frequency of use. Untuk BRID sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada strategik dan operasional. Untuk strategik yaitu rencana mencakup ruang lingkup yang luas. Biasanya mencakup seluruh organisasi, perencana strategis, dan keputusan terkait ekspansi dan peluncuran produk baru. Untuk operasional itu rencana yang lebih spesifik atau sempit dan terfokus pada unit bisnis atau divisi tertentu. Misalnya di PNG ingin merubah rencana untuk memaksimalkan produksi di pabrik tertentu atau meningkatkan efisiensi supply chain. Yang kedua ada time frame. Time frame sendiri terbagi menjadi 2, yaitu long term dan short term. Untuk long term, yaitu rencana ini biasanya memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun. Contohnya, rencana ini bisa mencakup investasi besar dalam R&D, inovasi produk, atau inisiatif keberlanjutan. Yang kedua ada short term. Short term mencakup jangka waktu yang lebih singkat. Biasanya 1 tahun atau kurang. Sebagai contoh di PNG bisa berupa target penjualan bulanan atau kuartal untuk suatu produk. Yang ketiga ada specificity, terbagi 2. Yang pertama ada directional, yang kedua ada spesifik. Untuk directional, rencana ini lebih fleksibel dan berfungsi sebagai panduan umum daripada petunjuk yang terperinci. PNG mungkin menggunakan rencana ini untuk memberikan panduan strategis tentang tujuan perusahaan yang lebih besar, seperti menjadi pemimpin pasar di industri produk konsumen. Yang kedua ada spesifik, rencana ini lebih terperinci dengan tujuan yang jelas dan langkah-langkah yang konkret. Yang keempat ada frequency of use, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada single use dan standing. Untuk single use sendiri dibuat digunakan sekali, seperti peluncuran kampanye atau iklan besar atau pengembangan produk baru. Yang kedua ada standing. Rencana ini digunakan secara terus-menerus untuk menangani situasi yang berulang. Seperti contoh, PNG dapat memiliki standar operasional prosedur atau SOP untuk supply chain atau kebijakan operasional perusahaan yang berlaku jangka panjang. Yang kedua ada setting goals. Setting goals itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada traditional goal setting. Kok nggak bisa? Nggak bisa ini ya. Yang kedua ada setting goals. Yang pertama ada traditional goal setting. Tujuannya organisasi ditetapkan di tingkat atas oleh manajemen senior dan kemudian diturunkan ke bawah ke seluruh organisasi. Setiap tingkatan menerima tujuan dari tingkat di atasnya dan mengembangkan lebih lanjut untuk diterapkan dalam lingkup tanggung jawab mereka. Yang kedua ada means and chain. Pendekatan ini menghubungkan tujuan dari tingkat yang lebih tinggi hingga yang lebih rendah secara logis. Tujuan di setiap tingkatan organisasi berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada manajemen by objective. Apa sih manajemen by objective atau biasa disebut MBO? Dalam pendekatan MBO, manajemen dan karyawan bekerjasama untuk menetapkan tujuan yang disepakati bersama. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. MBO menekankan keterlibatan aktif karyawan dalam proses penetapan tujuan.
Nah, ini adalah rangkuman dari 3 set goals. Yang pertama traditional goal setting, lebih sentralistik dengan fokus pada penurunan tujuan dari atas ke bawah. Yang kedua ada means and chain, melibatkan pengaitan tujuan di seluruh tingkatan organisasi untuk memastikan kohesi antara tujuan di berbagai level. Yang ketiga ada MBO atau Management by Objective, menekankan kolaborasi dan keterlibatan individu dalam menetapkan dan mencapai tujuan yang lebih spesifik. Nah, what PNG do? Yang pertama, untuk spesifik, PNG menetapkan tujuan yang jelas, baik untuk produk, pemasaran, maupun rantai pasokan. Semisal, mereka mungkin menetapkan target penjualan yang spesifik untuk peluncuran produk baru, atau merencanakan untuk mencapai persentase tertentu dari penjualan produk ramah lingkungan dalam jangka waktu tertentu. Untuk poin fleksibel, jika ada perubahan tren konsumen atau gangguan pada rantai pasok, rencana tersebut dapat direvisi dengan cepat. PNJ juga menggunakan data real time dan analisis untuk terus memantau kinerja dan membuat penyesuaian strategis yang diperlukan. Yang kedua ada managers need to recognize that planning is an ongoing process, atau yang biasa disebut perencanaan berkelanjutan. PNG melihat perencanaan sebagai proses yang berkelanjutan, di mana mereka terus-menerus meninjau, mengevaluasi, dan memperbarui strategi mereka untuk menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan bisnis yang selalu berubah. Oke, cukup sekian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.